lebih easy going ya, Iya. lebih cheerful gitu. Tapi pernah nggak sih suatu saat kalah di suatu pertandingan, terus kekalahan itu akhirnya mempengaruhi mental kamu, kayak bikin jadi sempat agak down, agak bad mood karena itu, pernah nggak sih? Jadi kalau turnamen ya semua orang pasti nggak suka kalah, Ya, apalagi dan pasti pernah kalah kan? iya, apalagi kalau kayak mungkin orang lihatnya mungkin sekarang udah punya sering juara atau punya prestasi. Sebenarnya dari prestasi yang aku peroleh sekarang itu kalahnya udah lebih banyak daripada aku menangnya. Masa sih? Iya, jadi cara aku nyikapin sebenarnya bukan tentang kalah menangnya, tapi bagaimana aku belajar dari kalah itu tadi. Memang mungkin pas awal kalah ada rasa down, tapi karena aku orang yang ketika kalah aku pengen nggak bisa. Aku harus kayak oke, ketemu lagi, mau main lagi. Kalau bisa rematch deh gitu. Cuman kan kalau pertandingan nggak mungkin Nggak bisa ya? rematch. Iya, jadi kayak ketika kalah aku bakalan pulang, tapi aku bakalan evaluasi gitu. Jadi one day kalau ketemu lagi, I have to win gitu. Oh, jadi gimana caranya kekalahan Iya. ini tetap jadi valuable lesson gitu ya di Bener. kemudian hari, Iya. tetap dapat intisari-intisari yang bisa dipelajari Iya, dari situ. karena kalahnya kan karena kesalahan diri sendiri, bukan karena lawan sebenarnya. Iya juga sih, ya Iya. bener sih ya, kita harus punya mindset kayak gitu. Kalah tuh karena diri sendiri, jadi gimana caranya kita perbaiki diri sendiri. Mungkin Jangan latihan nyalain yang faktor masih lain. kurang, iya, mungkin masih Bener-bener. nggak disiplin, konsistensinya kurang gitu. Beda ya kalau atlet profesional tuh pemikirannya udah lebih mateng gitu. Ada nggak sih pertandingan yang sampai sekarang berkesan banget, teringat banget entah karena kemenangannya atau kekalahannya, atau mungkin ada pertandingan yang punya kesan unik gitu di kamu karena ada suatu kejadian? Kalau aku jujur pribadi, ya kemarin itu di bulan 3 tahun ini aku semifinalis di Las Vegas. Kenapa itu kemudian jadi berkesan? Apakah karena pencapaiannya atau ada faktor lain? Aku pertama pasti pencapaiannya. Kalau menurutku pencapaiannya itu belum hasil yang aku inginin, tapi itu kayak permulaan untuk karirku nih, yang untuk di event internasional. Karena untuk aku bisa berada di titik kemarin itu pasti ada cerita panjangnya gitu. Kenapa aku decide untuk berkompetisi banyak di event internasional. Itu kan awalnya dimulai di bulan September. Jadi aku nggak nyangka juga bisa sampai di semifinal. Jadi kayak lebih give it all gitu, kayak apa aja yang terjadi ya udah. Nggak nyangka ketika aku di semifinal itu aku mengalahkan beberapa top player gitu. Siapa salah satunya yang Mas diingat? Jadi pas aku lolos di 16 besar aku ketemu Yasmin Ocean. Iya, Yasmin Ocean. Terus ketika abis itu di 8 besar ketemu Kelly Fisher. Iya, jadi kayak ketika main aku udah nothing tulus karena aku tahu mereka seniorku, pengalaman lebih banyak secara teknik dan segala macam, mereka lebih berpengalaman dan maksudku masih banyak hal yang harus aku pelajari nih dari mereka. Tapi ya nama pertandingan itu tadi ya. Kadang kita nggak tahu nih siapa yang punya kesempatan dan bagaimana siapa yang pintar manfaatin kesempatan itu. Benar. Oh ya. Tapi kalau di biliar tuh ya, ada adu kuat-kuatan mentalnya juga nggak sih, kayak di cabang olahraga lain? Ada war-nya juga nggak dalam pertandingan? Ada. Tetap ada. Tetap ada. Tapi gimana bentuknya tuh? Biasanya kalau di event profesional ya kayak gitu mungkin lebih sedikit gitu. Cuman kalau kayak mungkin nasional masih ada beberapa atlet yang melakukan hal itu. Ya tujuannya mungkin untuk ngedistract ya. Bener. Tapi biasanya apa tindakan yang dilakukan tuh seperti apa? Ya mungkin kalau di biliarnya kadang ada aja tuh ketika dia lagi main atau dia miss atau gimana, ada aja tingkahnya, entah dia badannya atau body language ya, gestur gitu. buat lawannya jadi kesel atau enggak. Biasanya mereka suka gunain cok dipukul Dikeprak, di meja, dibenteng dikeprak gitu. Gitu. Iya, Kadang kan iya, secara iya. ininya kurang. Tapi sebenarnya kalau kita di biliar kita nggak ada aturan yang melarang itu. Cuman nah ini uniknya biliar gitu, tentang mental game kan. Bagaimana kamu bisa tetap stay calm tanpa ke distract nih sama tingkahnya lawan kamu yang seperti itu. Oh, jadi sebenarnya nggak ada larangan, tapi sebenarnya dari segi sportivitas tuh agak kurang ya. Iya. Oke, ada juga ternyata yang kayak gitu. Emang bener sih, kalau misalnya kita miss shot terus lawannya bereaksi kan pasti jadi terprovokasi gitu kan. Ada aja kadang, inilah itulah. Iya. Tapi ternyata justru semakin tinggi level kompetisinya itu semakin jarang ada ya. Iya, justru harusnya kayak cuekin aja. Tapi balik lagi itu mungkin jam terbang. Oh iya, benar. Dan pasti mereka juga sudah tahu nih aturannya seperti apa, jadi jarang terjadi di level-level kompetisi yang tinggi. Iya. Aina sendiri kalau bisa punya kesempatan menyampaikan sesuatu kepada orang-orang yang selama ini sudah sangat berpengaruh di perjalanan karir Aina, apa sih? Karena kan Aina juga
Dari tahun 2000 berapa tadi tuh? 10. 2010. Sekarang 2023 udah berhasil ada di urutan ke-17 dunia juga. Along the way pasti ketemu sama orang-orang yang pasti memberikan dampak juga untuk karir Aina. Apa yang mau disampaikan? Mungkin kalau yang pertama ya ke orang tua sih. Orang tua, maksudku motivasiku ada di biliar ini ya orang tuaku. Terus yang kedua mungkin pamanku, karena pamanku kan dia yang membentuk aku bisa ada di sini, dia ngelatih gitu. Dan mungkin kalau untuk sekarang aku punya klub, di mana klub juga punya pelatih. Jadi klub ini juga yang mendorong aku untuk berkompetisi di luar lebih banyak lagi gitu. Jadi ya semua ini tanpa ada mereka aku juga nggak ada apa-apanya gitu. Jadi support sistemnya lengkap tuh ya, dari keluarga, terus yang pertama menginfluence dari paman dulu, terus sekarang ada klub juga yang isinya ada pelatih dan teman-teman yang lainnya. Iya, benar sekali. Apa nih yang mau diomongin ke orang tua, paman, dan teman-teman di klub atau di tim? Kalau Aina pribadi, Aina pengen ngucapin terima kasih banyak gitu. Tanpa ada mereka mungkin aku nggak bakalan ada di titik ini. Dan semoga aku mohon untuk selalu supportnya sehingga aku bisa meraih mimpiku. Asik. Kalau Aina bisa kasih pesan nih ya sama viewers kita, sama sporty people yang mungkin punya keinginan juga menekuni bidang biliar secara profesional. Apa sih tips-tips yang mungkin bisa disampaikan? Mungkin tips-tipsnya ya, kalau kalian memang niat di bidang itu lakuin 100%, jangan setengah-setengah. Jangan mungkin ngeluh ini itu, maksudnya lebih ke diri sendiri. Kita maunya apa sih gitu. Jadi kita harus banyak-banyak mengevaluasi diri justru ya, nomor satunya. Sendiri, kayak harus jujur diri sendiri lah. Kita kurangnya di mana, lebihnya apa, kita maunya apa gitu. Kalau step awal atau langkah awal menuju ke jenjang karir profesional, baiknya apa yang dilakukan sama seseorang yang mungkin masih awam gitu? Tentunya selain latihan ya, apa yang bisa dia lakuin? Apakah harus cari tim dulu atau gimana? Kalau itu mungkin setiap orang punya jalan yang beda-beda ya, cuman lebih kepada kalau aku pribadi waktu itu karena aku beruntungnya yang tadi aku punya senior, aku lebih suka nanya-nanya itu di luar gimana sih, kira-kira kompetisi itu apa sih, apa di sana tuh gamenya gimana sih, karena kita bertanding di nasional dan di internasional itu approach gamenya sangat berbeda. Iya, jadi mungkin pintar-pintar dari pribadinya ya kayak mengorek-ngorek informasi, terus bagaimana meraih ke sana gitu. Yang paling penting kita harus banyak ini sih, kayak menghargai senior ya, kayak harus bertanya nih, waktu mereka ada di titik itu tuh seperti apa sih gitu. Berarti balik lagi nomor satu tuh adalah keinginannya harus kuat dulu ya. Nomor dua, respect kepada tokoh-tokoh yang udah lebih dulu menekuni bidang ini, supaya bisa dapat pelajaran juga dari mereka. Oke Aina, terakhir nih, harapannya untuk perkembangan biliar khususnya di tanah air Indonesia seperti apa? Aku harapan kedepannya ya supaya pengennya muncul lebih banyak lagi pemain muda, terus mereka juga lebih berwawasan besar gitu, kayak mau melihat ke depan, gak yang kayak ini masih karena itu. Jadi lebih kayak eagernya itu loh. Keingintahuannya itu ya. Kalau harapan untuk diri sendiri, ada nggak sih 3 to 5 years target, kayak 3-5 tahun ke depan pengen targetnya tuh apakah nilai rankingnya jadi di peringkat kesekian, apa ada nggak target diri sendiri? Mungkin untuk ya 2-3 tahun ini aku pengen juara dunia sih. Amin, amin ya semuanya ya, karena ini pasti membanggakan banget juga buat Indonesia gitu. Jadi pengen bisa menjadi juara dunia dalam waktu 2-3 tahun ya? Iya. Bismillah, kita catat ya, mudah-mudahan beneran dalam 2-3 tahun atau mungkin lebih cepat bisa terrealisasikan. Oke deh, terima kasih banyak Aina, seru banget udah diajarin juga tadi kan aku, terus ternyata ngobrol-ngobrol sama Aina jadi tahu bahwa sosoknya memang patut untuk diidolakan. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Good luck next event dalam waktu dekat, mau kemana lagi? Taiwan. Untuk kompetisi apa? Asia Championship. Wah, kita dukung ya. Nih buat pecinta biliar juga jangan lewatin, kita dukung Aina. Semoga berhasil membawa piala-piala. Amin. Gitu. Terima kasih sekali lagi. Dan seperti people nggak kerasa udah waktunya aku pamit juga. Karena udah habis waktu kita di episode kali ini. Kita ketemu lagi episode berikutnya ya. Tentunya cuma di Top Sport. Bye.